Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya sistem hukum pidana dalam Islam itu bekerja? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng, langsung dari sumber aslinya. Kita mau lihat gimana sistem ini dirancang buat menjaga ketertiban, melindungi hak-hak, dan yang paling penting menegakkan keadilan. Yuk kita mulai. Dan ini nih pertanyaan utamanya. Intinya dari semua ini, gimana caranya sebuah sistem hukum bisa menyeimbangkan antara hukum dari Tuhan yang mutlak dengan penilaian manusia yang ya bisa salah. Pertanyaan ini tuh jadi pusat dari obrolan kita. Karena disinilah kita lihat perpaduan unik antara aturan yang kaku dan ruang buat interpretasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas soal keadilan dalam hukum Islam. Lanjut ke hukuman tetap versus hukuman fleksibel. Terus kita dalemin apa itu hudud, lalu kita lihat juga fleksibilitas takzir. Setelah itu, kita bahas peran hakim dan penguasa, dan terakhir, kita tutup dengan prinsip-prinsip inti keadilan di baliknya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, bagian 1, keadilan dalam hukum Islam. Jadi gini, kita mulai dari tujuannya dulu ya. Menurut sumber yang kita pakai, fokus utamanya itu ternyata bukan cuma menghukum orang, bukan. Tujuannya jauh lebih besar, yaitu menjaga keharmonisan masyarakat dan melindungi kepentingan kita semua. Jadi ini bukan soal balas dendam, tapi lebih ke menjaga keseimbangan. Nah, biar jelas informasinya datang dari mana, ini dia sumber utama kita. Halaman judul dari kitab Nizam al-Uqubat, yang artinya ya sistem hukuman. Jadi semua yang kita obrolin hari ini tuh berdasar pada telaah teks ini ya. Sekarang kita masuk ke jantung sistemnya ini. Coba dibayangin, ada dua jalur hukuman yang beda banget. Kalau kita paham bedanya dua jalur ini, kita bakal ngerti banget logika dibalik keseluruhan sistem pidana Islam. Jalur pertama namanya hudud. Gampangnya anggap aja ini hukuman yang udah ada label harganya, udah paten. Ini buat kejahatan-kejahatan spesifik yang dianggap serius banget karena melanggar hak Allah. Atau gampangnya tatanan universal demi kebaikan semua. Nah karena itu hukumannya udah saklek, udah ada di Al-Quran atau Sunnah. Hakim nggak bisa nawar-nawar lagi. Terus ada jalur kedua yang justru jauh lebih sering dipakai. Namanya takzir. Ini kebalikannya banget. Hukumannya fleksibel. Jadi, buat semua pelanggaran lain yang nggak masuk kategori hudud, hakim punya kebebasan penuh buat nentuin hukuman. Apa yang paling pas buat menjaga ketertiban umum. Nah, disinilah kebijaksanaan manusia jadi peran utama. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat ya. Hudud, sumber hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara tazir, dari kebijaksanaan hakim. Jenis hukumannya, hudud itu tetap, nggak bisa diubah. Kalau tazir, ya bervariasi, fleksibel. Nah, lihat peran hakimnya. Di hudud, hakim itu cuma menerapkan, kayak eksekutor aja. Tapi di takzir, hakim yang menentukan hukumannya. Beda banget kan? Inilah inti keseimbangannya. Oke, kita dalemin sedikit soal hudud ini. Kenapa sih ini dianggap serius banget? Karena hukumannya itu kan langsung dari Tuhan. Jadi, kejahatan-kejahatan ini dianggap bukan cuma merugikan satu orang, tapi merusak fondasi moral masyarakat secara keseluruhan. Makanya, levelnya paling tinggi. Nah, ini contoh-contohnya. Kejahatan hudud itu meliputi pencurian, terus ada zina atau hubungan seksual di luar nikah, fitnah, sama perampokan. Masing-masing dari ini udah ada paket hukuman spesifiknya, yang emang diambil langsung dari nas atau teks suci. Nih, kita lihat contohnya langsung dari teks sumbernya. Ini lagi ngebahas soal hukuman pencurian. Kelihatannya berat ya, tapi disinilah bagian yang paling menarik. Untuk bisa ngejalanin hukuman seberat ini, syarat pembuktiannya itu dibikin super duper ketat. Prinsip ini nih kuncinya banget, tolaklah hudud dengan adanya keraguan. Artinya apa? Simple, kalau ada keraguan sekecil apapun, hukumannya langsung batal. Nggak bisa diterapkan. Ini menunjukkan kalau perlindungan terhadap individu itu jauh lebih diutamakan daripada ngejar penerapan hukuman. Setinggi apa sih standarnya? Coba bayangin ini. Untuk kasus zina aja butuh 4 orang saksi mata. Bukan cuma dengar, tapi bener-bener lihat langsung perbuatannya. 4 orang. Ini syarat yang hampir mustahil dipenuhi. Dan sepertinya ini memang sengaja didesain begitu, biar hukumannya jadi sangat-sangat jarang bisa diterapkan. Oke, dari yang super ketat, sekarang kita pindah ke takzir. Ini adalah kategori hukuman yang jauh lebih umum dan, kata kuncinya, fleksibel. Jadi, kalau ada pelanggaran yang nggak memenuhi syarat hudud yang tadi itu, ya masuknya ke sini. Dan cakupannya itu luas banget. Kita bisa lihat di sini, mulai dari penipuan, sumpah palsu, spionase, pengkhianatan, sampai kejahatan yang mengguncang negara atau menyebar fitnah.
Pokoknya ini kayak keranjang besar buat nampung semua pelanggaran lain yang nggak masuk kategori hudud. Fleksibilitasnya bukan cuma di jenis kejahatannya, tapi juga hukumannya. Tujuannya kan perbaikan dan pencegahan. Jadi, hakim punya banyak alat di tangannya. Bisa cuma teguran, denda, cambuk, sampai penjara. Ini kayak keadilan yang custom-made, disesuaikan banget sama kejahatannya, pelakunya, dan situasinya. Oke, hukum kan nggak jalan sendiri ya, pasti ada yang menjalankan. Nah, siapa yang menerapkan hukum-hukum ini? Kita lihat peran hakim dan penguasa. Di sini, teks sumbernya ngasih satu penegasan penting banget. Penegakan hukum itu tugasnya negara, mutlak. Nggak ada ceritanya main hakim sendiri. Semuanya jadi tanggung jawab institusi, baik itu pengadilan maupun pemerintah, buat jaga ketertiban. Nah, di sini ada pembagian kerja yang jelas. Di satu sisi ada hakim atau kodi. Dia yang nanganin kasus, nimbang-nimbang bukti, dan nentuin hukuman takzir yang pas. Di sisi lain ada penguasa atau sultan. Tugas dia adalah memastikan hukuman itu dijalankan, terutama yang hudud, dan ngejaga biar seluruh sistemnya berjalan dengan baik. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Sekarang coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih filosofi di balik semua hukuman ini? Tujuannya apa? Ada dasarnya ada 3 tujuan utama. 1. Mencegah kejahatan. 2. Melindungi masyarakat. Dan 3. Ini yang sering kali kelewat, yaitu menawarkan jalan untuk bertobat. Sistem ini dirancang buat ngasih kesempatan pelaku buat sadar dan berubah jadi lebih baik. Ayat ini kedengarannya kayak paradoks ya. Dan dalam kisos itu ada jaminan hidup. Kok bisa? Hukuman pembalasan malah menjamin kehidupan. Nah, idenya begini. Ini bukan tentang balas dendam. Justru karena ada ancaman hukuman yang setimpal dan pasti, orang jadi mikir 1000 kali sebelum mengambil nyawa orang lain. Jadi, hukuman itu sendiri berfungsi untuk melindungi lebih banyak nyawa. Dan kita tutup penelusuran kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia modern yang serba kompleks ini, kira-kira gimana ya prinsip-prinsip hukum kuno tentang keadilan, belas kasihan, dan perlindungan bersama ini bisa diterapkan? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem ini untuk hari ini?